warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kakak, perkenalkan nama saya Megi Kamila dengan NIM 080113825090096. Di sini saya akan di sini tujuan saya itu untuk menjelaskan tentang Lamsel nomor satu, sintaks-sintaks kode-kodingannya itu apa aja, dia tuh untuk apa aja kegunaannya. Oke, di sini kita langsung saja ya. Saya langsung menjelaskan di Lamsel nomor satu itu seperti biasa kita membuat file. Nah, terus kalau udah buat filenya, terus kita buat header. Nah, kalau udah jadi headernya, terus kita mulai sinteks. Di sini itu kita mau di sini kita disuruh untuk mencari, pokoknya kita disuruh untuk memasukkan nilai, kemudian nilai itu nanti akan dijumlahkan dirata-ratain. Kemudian dia tuh seperti if bersarang atau if else, if else gitu. Jadi kalau yang ini nggak terpenuhi dia bakal ke sini. Pokoknya nonton aja sampai akhir. Yang dimana di sini itu kita memulai dengan dengan tipe data integer dan variabelnya itu kenapa saya nggak bikin A, B, C, D, dan Z ini supaya saya lebih mudah aja ya kakak-kakak dan teman-teman. Kalau MTK itu di sini saya out itu masukkan nilai matematika, maka yang keluar itu akan MTK. Kalau A, B, C, D, E, F itu sebenarnya bisa aja sih. Cuman karena di laprak saya dan di laprak saya itu sudah saya buat seperti ini. Jadi ini pure dari saya. Ini pokoknya saya singkat-singkat aja. Kalau dia kan, kalau soalnya itu kan kita disuruh masukin dulu nih nilai matematika, bahasa Indonesia, Inggris, PKN, fisika, biologi, kimia, dan juga IPS. Terus kita cari juga rata-rata wajibnya, rata-rata sosum, rata-rata saintek. Nah, di sini kita out. Di sini kita out masukannya matematika. Kemudian program itu akan menyimpan si COT nilai ini ke dalam matematika. Kemudian kita cout lagi bahasa Indonesia. Kalau udah dimasuki pengguna si nilainya ini, maka dia akan mengeluarkan menyimpan variabelnya itu nilainya itu ke dalam variabel Bindo. Nah, kalau udah juga selanjutnya sampai di nilai IPS itu kan misalnya kita masuk di 98, maka itu akan tersimpan di variabelnya IPS. Kemudian, di sini kita disuruh untuk mencari rata-rata wajib. Kalau rata-rata wajib itu ditentuin sama soalnya, kalau yang mau di rata-rata wajib itu bahasa Indonesia, ditambah bahasa Inggris, ditambah MTK, ditambah PKN. Nah, itu kan dia dipatokinya ada 4. Berarti otomatis kalau mau di rata-ratain itu dibagi 4 juga. Kemudian, kalau udah keluar rata-rata wajib, nah dia itu if kalau rata-rata wajib ini atau jika rata-rata wajib yang kita jumlahi ini tadi itu lebih dari 80, maka dia akan ini pasangannya. Oh, bentar. Saya ini menganalisanya dia itu sebenarnya lebih mudah dari flowchart karena saya lebih gampang untuk menjelaskannya dari flowchart. Flowchart saya yang saya buat. Nih, kalau misalnya si if ini benar, nah dia akan melanjutkannya ke rata saintek. Nah, kalau dia misalnya if ini salah, if yang kita cari ini false atau salah, nah dia itu langsung cetak ke tidak lolos bidang saintek. Eh, tidak lulus mapel wajib salah. Nah, ya ini pasangannya. Jadi, kalau misalnya si rata-rata wajib ini nggak terpenuhi, nilainya itu nggak lebih dari 80, itu nggak lolos mapel wajib. Karena di sini kan kita cari rata-rata wajib. Jadi kalau nggak lebih dari 80 berarti dia nggak lolos mapel wajib. Kemudian kita buat tanda kurang baru atau kita buat perintah baru. Kalau rata-rata saintek itu sama dengan ditentui juga dari soalnya fisika, biologi, kimia, dan matematika. Itu kan 4. Jumlahkan berapa nilai dari itu, kemudian kita bagi dengan 4. Nah, kemudian kita proses lagi nih rata-rata sosum itu B Indo, B Inggris, IPS, dan PKN. Kemudian dibagi 4 lagi.
Kemudian jika rata-rata saintek itu lebih dari 87, rata-rata saintek ini fisika, biologi, kimia, matematika itu lebih dari 87, maka dia akan mencetak lolos bidang saintek. Kenapa? Ya, karena di sini kita disuruh untuk kalau misalnya lulus lulus saintek itu akan mencetak lolos bidang saintek. Kalau dia lebih kurang dari 87, itu beda lagi. Lebih, kalau nggak salah nggak lulus bidang saintek kalau salah. Nah, terus kita jika if lagi, if jika fisika itu lebih dari 90, misalnya apa yang bawahnya. Jika biologi itu lebih besar dari 95, dan itu nandain kalau kita itu mau pakai dua-duanya. Kalau atau kan itu pasti programnya milih salah satu kan, atau ini kan. Nah, kalau dan itu kalau nggak salah berfungsinya supaya kita itu mau nginput seluruh tiga-tiga ini. Jadi semuanya mau kita pakai. Kalau dia lebih dari 95, biologi 9 dari 95, kimianya lebih dari 95, matematikanya juga lebih dari 95, itu maka bakal ngecetak dia itu profesinya sebagai dokter. Kenapa? Ya, karena di sini kita di soal Lamsel itu disuruh kalau si biologi, kimia, MTK tuh lebih dari sini, dia nggak disuruh sih lebih dari berapa, pokoknya dia kalau benar itu akan mencetak dokter. Nah, kemudian if lagi jika fisika lebih dari 96 dan kimia juga lebih dari 96, kemudian MTK juga lebih dari 96, maka akan mencetak astronot atau dia akan mengeluarkan keterangan atau menampilkan keterangan astronot. Kalau dia lebih dari 96. Kalau enggak, gimana nih Kak? Kalau misalnya 94, 95, nah itu bakal ke ini else. Jadi kalau if ini enggak memenuhi, dia akan ke else. Jadi ceritanya tuh kalau si rata-rata wajib ini if-nya itu ini, kalau dia enggak, kalau dia ini apa namanya, kalau dia terpenuhi, dia ke bawah ke rata-rata saintek. Lanjut lagi nih perintah-perintah selanjutnya rata-rata kita lanjut lagi ke if-nya ini, if rasa saintek ini. Lanjut kalau bener lagi lanjut lagi ke sini, kalau lanjut lagi ke sini. Tapi kalau udah dari rata-rata wajib ini udah salah, dia bakal langsung ke else yang tidak lulus mapel wajib. Nah, kalau udah lanjut-lanjut lagi, nah tapi kalau misalnya si yang ini tadi, jika jika rata saintek itu lebih dari 87 kan, kalau dia benar berarti lolos bidang saintek. Berarti kalau dia nggak terpenuhi, nggak 87, dia bakal ke L, COT, mencetak tidak lolos bidang saintek. Kemudian, jadi ini tuh kenapa dia ada di tengah? Jadi dia tuh dua dalam satu rata dalam fisika ini, maaf guys. Jadi pokoknya dia tuh nanti aku jelasin waktu di flowchart yang aku buat. Karena kalau di sini tuh susah untuk ngejelasinnya. Terus kalau dia benar kan, kalau dia salah kan, kalau dia false kan dia langsung mencetak tidak lolos bidang saintek terus selesai kan. Kalau dia masih benar yang dari fisika tadi, dia lanjut lagi ke if rata soshum itu lebih dari 87 itu akan lolos bidang soshum. Kemudian kalau benar lagi dia akan mencetak IPS lebih besar dari 88 dan BINU-nya lebih besar dari 88 tuh akan menjadi mencetak hakim. Terus kalau dia true lagi, benar lagi dia atau memenuhi lagi, itu if-nya akan ke B Indo itu lebih besar dari 89 dan B Inggris itu juga harus besar dari 89 itu akan mencetak wartawan. Kalau misalnya enggak, dia langsung ke else atau enggak memenuhi, itu langsung tidak lolos bidang sosum. Kalau enggak memenuhi dari tiga jika ini atau tiga kondisi pernyataan ini. Nah, kalau semuanya udah, kita run ya. Untuk ngebuktiin kalau yang aku sampaikan tadi itu jelas. Nah, kalau di Zoom ini kan nggak bisa tampil ya teman-teman yang ngasih aksil aku kan. Jadi ntar aku share dulu. Nah, jadi udah kelihatan ya teman-teman. Di sini kan kayak seperti yang aku bilang.
kita kan disuruh untuk masukin nilai dulu kan, input nilai dulu disuruh langsungnya itu masukin nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika dan lain-lain. Nah, tadi kan ada kondisi kan kalau dia lebih dari 80 maka dia akan lolos atau lanjut lagi atau dia langsung selesai programnya. Ini kita coba-coba misalnya itu kita mulai dengan 78 misalnya. 78, 78, semuanya kita buat 78. Ini misalnya teman-teman. Nah, di sini kalau nilainya itu semuanya 78, itu akan mengeluarkan tidak lulus mapel wajib. Karena kalau di mapel wajib tadi kan harus lebih dari 80. Kemudian, kalau misalnya kita coba lagi nih, nilainya, bentar, ini langsung otomatis ya. Maaf ya teman-teman, sedikit ngezoom tadi soalnya laptop saya agak agak gimana gitu. Ntar aku share lagi ya. Soalnya kalau di Zoom ini agak nge-lag teman-teman dan juga agak pengen sih lebih bisa. Nah, kalau di sini misalnya nih Kak, kita cobain 80. Kan sama dengan mapel wajib kan? Kan harus lebih besar dari 80. Enggak memenuhi sih. 80, 80, 80. Nah, kan? Kan harus lebih besar dari 80. Dari 80 kan? Berarti dia masih belum memenuhi. 87 coba. Bentar ya. Ini nge-lag banget. Please. Oke, teman-teman, ini ada kesalahan teknis. Nih kita coba 87 ya. Itu kan udah lebih dari 80 kan? Karena mapel wajib kan harus lebih dari 80. Ini kan udah lebih dari 80. Dia bakal ngecek apa nih? Nah, dia kan memenuhi ini yang mapel wajib tadi. Dia lanjut lagi. Lanjut lagi ke if yang berikutnya. Nah, ke if berikutnya, dia itu nggak memenuhi sama if yang berikutnya itu. Oke, teman-teman, ini ada kesalahan. Bisa. Nah, kalau dia misalnya nggak memenuhi yang if yang berikutnya, dia kan mencetak tidak lolos bidang saintek. Kemudian lanjut lagi dia tidak lolos juga, nggak masuk lagi ke dalam if berikutnya, dia juga nggak memenuhi, dia akan keluarin tidak lolos bidang sasum. Kemudian programnya selesai. Tapi kalau misalnya kita cobai angka lain lagi nih, bentar ya, ini emang nggak ribet itu. Nah, jika misalnya nih Kak, kita mau ngasih lebih dari tadi kan, 87 ini 90 nih. Dia bakal ngecetak apa? Soalnya tadi tuh kalau ada IP yang lebih dari 80 berapa itu akan ngecetak semua. Nah, dia bakal lolos. Dia kan misalnya nih dari yang tadi udah diproses, udah memenuhi nih kan udah 90 lebih dari 80. Dia ke IP berikutnya. Ke IP berikutnya dia memenuhi juga, dia akan lolos bidang saintek. Ke IP berikutnya lagi, dia bakal lolos bidang soskum. Karena dia memenuhi kan. Terus dia memenuhi lagi, dia juga masuk hakim. Kemudian juga wartawan. Kemudian programnya selesai. Mungkin itu aja sih kalau untuk programnya. Lebih jelasnya lagi itu di flowchart, teman-teman. Kita ke flowchart dulu aja. Sudah dulu aja. Oke, sudah dulu aja. Oke.
Nah, di sini sudokunya ya teman-teman. Sudokunya itu ini sudah saya buat, jadi tinggal saya jelaskan aja ya, karena soalnya panjang dan waktunya akan memakan waktu. Nah, di sini kita itu memesan variabel MTK, itu variabel MTK, B Indo, B Inggris, sampai ke PS yang tadi yang kita buat di atas, sesudah hidir, sesudah kurung kurawal, kemudian rata-rata wajib, rata sosum, rata sainteks. Kemudian kalau udah semuanya, itu kan tipe data integer, berarti kalau disudutkan dia harus titik koma, baru tipenya, bukan tipe dulu baru variabelnya. Kemudian kita begin, atau memulai. Kemudian kita lanjut lagi ke read MTK, cetak, baca MTK, baca juga Bendo sampai ke IPS. Kemudian kita proseskan yang tadi, prosesnya itu rata wajib, tanda panah kan, berarti si Bendo ini semua hasil yang dari sini akan ke rata-rata wajib, akan disimpan di rata-rata wajib. Jadi hasil dari B Indo, B Inggris, MTK, PKN yang kita masukin nilainya ini yang kita input itu dibagi 4, terus baru disimpan ke dalam rata wajib. Kalau misalnya rata-rata, kemudian kita nyatain kondisi, kalau misalnya rata-rata wajibnya itu lebih dari 80, dia bakal ke if berikutnya atau ke proses selanjutnya. Tapi kalau enggak, dia bakal langsung mencetak tidak lolos wajib, mata pelajaran wajib. Kemudian kita kan ke if berikutnya nih, lanjut ke rata sainteks dan rata sosum. Kalau misalnya rata sainteks itu ditentuin dari fisika, biologi, kimia, MTK. Nilai dari 4 itu kemudian dibagi 4 juga dan disimpan ke rata sainteks. Kemudian rata sosum itu B Indo, B Inggris, IPS, dan PKN dibagi 4 itu akan disimpan ke rata sosum. Kalau misalnya rata sainteks tadi itu, yang tadi kan if rata sainteks kan. Kemudian kalau misalnya rata dari nilai sainteks itu lebih dari 87 itu dan White akan mencetak lolos bidang sainteks. Tapi kalau itu enggak, dia bakal bilang nggak lolos bidang saintek karena ini nanti ada di bawahnya nih else than right atau cetak cetak tidak lolos bidang saintek kalau dia nggak memenuhi lebih besar dari 87. Tadi kan kita coba nih 90 kan dia lolos, tapi kalau 87 kan belum lebih besar dari 87, jadi itu nggak lolos. Kemudian if jika biologinya itu lebih dari besar dari 95 dan kimianya juga lebih besar dari 95 dan matematikanya juga, itu akan mencetak dokter. Kemudian kalau misalnya if yang itu tadi memenuhi, lanjut lagi ke if ini. Terus di if ini fisika 96, kimianya juga 96, kalau matematikanya juga 96, itu akan mencetak astronot. Nah, kalau misalnya nggak memenuhi di if biologi yang dokter sama if fisika yang astronot ini, dia nggak bakal ngecetak ini, dia nggak bakal keluar. Karena kan dia nggak memenuhi. Kemudian, itu lanjut ke if berikutnya, itu di rata sosum. Bentar ya teman-teman, lagi azan. Kita kecil aja. Jadi, di rata sosum ini, kalau misalnya udah terpenuhi nih, atau udah memenuhi nih dari yang di atas tadi, itu bakal ke if selanjutnya. If selanjutnya itu, kita akan mencetak rata sosum. Ini mana? Kalau misalnya udah memenuhi kayaknya di atas, kita lanjut lagi kan. Nah, itu akan ke 8, apabila rata sosumnya itu 87, lebih dari 87, dia akan mencetak lolos bidang sosum. Tapi, kalau enggak, dia bakal mencetak X dan Y tidak lolos bidang sosum. Lalu, kalau misalnya lolos nih, dia akan lanjut lagi ke if seri berikutnya, yaitu IPS 88. Ini aturannya diubah ya teman-teman, nggak boleh ini. And B Indo-nya itu 48 juga, bisa mencetak hakim. Terus, kalau misalnya enggak nih di hakim, yang memenuhinya di sini, di wartawan, itu akan ke wartawan, dia akan ngecetak wartawan. Tapi kalau misalnya dia sesuai sama hakim, dia lebih besar dari 88, itu biasanya ngecetak hakim kan. Kalau misalnya sama-sama besar lebih dari ini, itu akan ngecetak dua-duanya, kayak yang tadi 90. Kemudian, yang kedua, yang tadi, kalau misalnya ini yang guna ini temannya yang ini tadi, nah ini yang temannya yang pertama tadi, kalau misalnya nggak lulus, kemudian kita akhiri N. Dan itu aja sih kalau untuk Sudokut. Lebih jelasnya lagi tuh di flowchart. Sini saya akan lanjut ke Sudokut. Maksudnya ke flowchart di Lamsel nomor 1. Ini mana itu kita mulai dengan oval. Ovalnya itu kan dengan mulai yang dimana yang pastinya itu yang teman-teman tahu atau kita tahu kalau oval itu berarti untuk mulai sama selesai aja. Kemudian di sini kan kita buat mulai dengan oval. Oh ya, di sini saya mau kasih tahu aja nih buat teman-teman, siapa tahu ada yang nonton.
Kalau untuk buat flowchart itu, menurut saya itu lebih bagusnya itu di Drive.io. Di Kalian buka Google, pokoknya cari aja Drive.io. Nah itu saya cari dari YouTube supaya flowchart yang kita buat itu, misalnya waktunya itu deket atau kayak kita capek nih di apa namanya itu di Word. Nah kita buat aja di Drive.io. Sebenarnya nggak apa-apa kok, karena itu kan manual juga kayak kita buat satu-satu. Kita nggak nyuruh Google. Itu kayak ngebantu media kita untuk ngebantu. Kan di sini tuh kayak tampilannya lebih gede gitu, bisa sampai panjang banget. Nah, terus di sini tuh kayak kita tinggal ngatur-ngatur aja panahnya ke sini, terus kita mau pakai apa, itu nggak apa-apa kok, dibolehin sama media kita belajar. Kita lanjut. Nah, dari mulai ini kita proses ke input. Inputnya matematika, B Indo, B Inggris, PKN, Fisika, Biologi, Kimia, IPS. Karena apa? Di sini kakak-kakaknya yang minta itu inputnya matematika. Matematika. Maksudnya MTK, B Indo, sampai IPS. Di soalnya itu maksudnya. Kenapa saya nggak bikin A, B, C, D, E, F, G, C, Z? Nah, itu karena di sini kan di soal tuh kan mintanya kayak gitu kan. Jadi saya inisiali aja atau kasih umpamanya itu MTK, B Indo, B Inggris, bukan ini saya buat sendiri ya. Kemudian kalau misalnya udah input itu bakal lanjut lagi ke proses. Prosesnya itu yang dimana kan di dalam soal itu disuruh untuk nyari rata-rata wajib kan, yang dimana ya ketentuan itu dari pokoknya dari B Indo, B Inggris, PMTK, PKN. Nah pastinya kalau mencari rata-rata kan ditambah dulu, dijumlahi dulu, baru dibagi. Kemudian akan keluar hasilnya itu berapa yang diinputin itu. Kalau misalnya yang kita input tadi itu rata wajibnya tuh lebih besar dari 80, itu bakal lanjut. Nih, kita buat pernyataan kondisinya dulu. Bukan pernyataan kondisi, jadi lebih ke pernyataan kalau dia true tuh kemana, false tuh kemana. Nih, kalau ke true ya teman-teman, dia bakal ke kanan. Ya berarti dia akan mencetak lagi, memproses lagi. Kalau dia false, dia langsung sini ke input. Output. Salah. Nah, di kalau misalnya rata-rata wajibnya ini enggak lebih dari 80, 79, 78 dan berbagainya, itu kan pastinya false kan. Dia langsung ngecetak, tidak lulus mapel wajib. Lanjut, dia bakal ngecetak selesai. Tapi kalau misalnya penggunanya tuh ngecetak nilainya itu lebih dari semua totalnya itu yang dibagi 4 itu lebih dari 80, ya misalnya P1, 82 sampai 90 itu bakal lanjut lagi ke rata sainteks atau dan juga rata sosum. Yang dimana rata sainteks itu fisika, biologi, kimia, matematika dijumlahin baru dibagi 4. Kemudian rata sosumnya itu ketentuannya itu B Indo, B Inggris, IPS dan juga PKN itu dibagi 4 juga. Lagi-lagi yang dimana yang dari proses tadi itu kalau misalnya udah semua itu akan melanjutkan ke rata sainteks yang ini tadi yang pertama. Lanjut. Mana ini satu-satu ya? Salah. Ya, ini benar. Berarti ini enggak ini. Bentar, salah ini. Aku nih salah ini. Apa ini? Bentar ya teman-teman. Ini apa? Kenapa ada ini? Nah, di sini kita lanjut. Itu kalau misalnya rata saintek ini yang fisika, biologi, kimia, matematika semua ini dibagi 4, tuh kalau misalnya benar, sebenarnya ini bisa dua sih, tapi kayak bisa jadi satu juga. Kalau misalnya si rata saintek ini memenuhi semua penjumlahannya ini, bagi 4 kan. Kemudian hasilnya itu bakal ke pernyataan berikutnya. Nah, di pernyataan if ini, di pernyataan kondisi ini, kalau rata-rata saintek yang jumlah ini tadi fisika, biologi, kimia, dan matematika ini yang dibagi 4, penjumlahnya dibagi 4 ini lebih dari 87, maka dia akan ke lolos kalau dia true, dia bakal ngecetak lolos bidang saintek. Nih, kalau dia true.
Ini kalau dia false, karena dia cetak, itu dia nggak lolos. Wah, kenapa ini? Wow. Nah, oke. Oke, kalau misalnya rata-rata sainteknya itu lebih dari 87, kalau dia true, dia bakal lolos bidang saintek. Tapi kalau dia pokoknya dia itu kayak kan if itu sih, lebih ke if kayak ini kalau kita dari sini satu-satu. Nah, rata sainteknya itu lebih dari 87, maka dia kalau true kan lulus bidang saintek. Maka programnya terus selesai. Kalau misalnya bio ini kan selanjutnya kan dari sini, dari proses nih. If-nya itu biologi, jika biologi lebih besar dari 95, kemudian dan kimia itu lebih besar dari 95, dan MTK-nya itu lebih besar juga dari 95. Ya, kalau terus kan ngecetak dokter, terus progresnya selesai. Kalau misalnya nggak memenuhi juga, ini kan kalau dia nggak memenuhi ini kan nggak bakal keluar kan. Kalau nilainya ini nggak ke ini, nggak lebih dari 87, nggak bakal keluar kalau bidang saintek. Dia bakal ngecetak ini lagi. Dari sini dia ngecetak. Ulang lagi. Kalau misalnya ini juga nggak memenuhi, dia nggak ngecetak dokter, ulang lagi dia, cetak lagi, eh cari lagi kondisi ini, kondisi PIP ini, jika fisikanya itu lebih dari 96, kimianya lebih dari 96, MTK-nya juga lebih dari 96, dia akan ngecetak, kalau misalnya true, dia ngecetak astronot. Nah, di sini dia, kalau di soalnya itu kan disuruh kayak gitu kan, kayak kalau yang fisika, kimia, matematika tuh, dia sadar tidak lolos bidang sainteksnya, ini kan bidang sainteks. Hmm. Jadi kalau misalnya fisika, kimia ini kan saintek, fisika, kimia, MTK, cuma kurang biologi aja. Berarti kalau misalnya fisika, kimia, dan MTK-nya lebih besar dari 96, kalau dia true, kalau nilai di inputnya itu true, benar, itu bakal ngecetak astronot. Tapi kalau nilainya itu nggak sampai 96, nggak lebih besar dari 96, dia bakal ngecetak tidak lolos bidang saintek. Dia langsung keluar, langsung false, tidak lulus bidang saintek kalau tidak memenuhi. Dan dia langsung ke luar, ke selesai. Kemudian kalau misalnya juga nggak memenuhi kondisi yang itu tadi, nggak true, nggak false, pastinya false sih, karena dia kan harus ini. Dia cetak lagi. Pokoknya itu kayak sistemnya tuh satu-satu dibacanya, nggak yang dari kalau ini benar dia lanjut dan enggak. Dia lanjut lagi ke rata sum nih yang ini tadi proses rata sum Indo, Inggris dijumlahi sampai dibagi 4. Nih di rata sumnya kalau misalnya nilai yang tadi yang kita jumlahi terus kita bagi itu enggak lebih dari 87, dia kalau turunnya ke lolos bidang sum. Kalau enggak tuh nih seharusnya ada nih. Seharusnya ada panah. Wih, salah. Ntar ya teman-teman. Bukan ini. Nah, ya pokoknya ini. Kalau di truk sini, kalau di force sini sebenarnya. Oke teman-teman, kita sambil belajar juga. Di dari sini kan diproses nih, diproses nih. Kalau rata-rata sesunya ini memenuhi.
lebih besar dari 87 yang kita jumlah terus kita inputkan ini, dia kalau true kan lolos bidang sosum nih, ngecetak lolos bidang sosum. Kalau misalnya enggak, dia lebih kurang dari 87, dia kurang dari 87 itu, dia false kan pasti, salah. Nah, kalau salah berarti dia langsung cetak, tidak lolos, tidak lolos bidang sosum. Itu sih benar kan kayaknya. Iya, langsung sih. Sih. Yo, beda-beda sosum enggak? Ya benar. Sebenarnya ini benar, cuma ini juga benar. Cuma ya pintar-pintar gitu lah ya. Pokoknya kalau misalnya rata sosum ini lebih besar 87, kalau true kan berarti cetak ini nih. Jadi saya tuh agak bingung. Yang benar tuh kayak kalau false tuh cetak false langsung garis atau langsung ini aja. Pokoknya kayak itu ya teman-teman. Saya kurang paham juga. Kan kurang paham sih masih. Ini benar enggak gitu. Terus kalau misalnya bisa dipakai bisa enggak ya yang ini tadi yang baru dibuat ini. Bisa langsung kayak kalau true dia ngecetak ini, berarti kalau false sudah enggak ada. Terus IPS lebih besar, dia proses dari proses ini tadi. IPS, kalau jika IPS-nya itu lebih dari 88, BNU-nya juga lebih dari 88, kan di Lamsel kan disuruh, diperintahkan. Kalau IPS-nya lebih besar dari 88, kemudian BNU juga 88, suruh atau cetak hakim. Nih, cetak hakim kalau true. Kemudian BINDO, cetak lagi nih. Kalau misalnya ini nggak memenuhi, ini lagi. Bindo lebih besar dari 89 dan B Inggrisnya juga lebih besar dari 89 cetak wartawan. Tapi kalau kedua-duanya itu Pak masuk kayak 80 90 itu kan masuk semua kan? Lebih besar 88 masuk. Bendonya juga masuk. B Inggrisnya juga masuk. Berarti hakim wartawan dia nggak akan cetak dua-duanya ini. Nggak salah satu, dua-duanya. Kan dia ngecetaknya satu-satu. Jadi kalau dia cetak ini masuk, masuk. Dia cetak ini masuk, masuk. Berarti apa yang misalnya itu memenuhi dia cetak semua. Bukan kalau cetak ini memenuhi setuju, bukan harus ada salah satunya aja kan yang dimasukin. Kalau misalnya udah semua, ini kan dari Bendo nih. Bendo, jika Bendo ini, jika Bendonya itu cetak wartawan, kemudian kalau force, nah ini saya bingung. Ini langsung Bendo dari sini cetak sini atau dari sini juga. Itu nggak tahu ya, masih kurang ini. False, kalau Bendonya ini nggak memenuhi ini, dia langsung lolos, langsung mencetak tidak lolos bidang sosum. Kalau nggak memenuhi ini. Langsung cetak ini. Itu juga bisa seperti ini sih, langsung yang ini cetak ini. Nih. Nah, dari sini juga cetak selesai. Dan dari sini tadi, kan pastinya kalau yang ini lolos kan langsung selesai program. Kalau ini langsung selesai program. Ini pasti ya, kalau nggak lulus mapel wajib, dari awal sini udah nggak lolos, udah berhenti langsung. Nggak usah lanjut-lanjut lagi yang ini. Kan dia nggak lebih dari 80. Langsung berhenti aja. Langsung suruh berhenti. Udah selesai. Nggak usah lanjut-lanjut lagi yang ini kalau nggak memenuhi. Tapi kalau memenuhi berarti panjang masih sampai sini. Baru selesai. Mungkin itu aja sih kalau untuk flowchart nomor satunya Mezi. Kalau misalnya di flowchart, sudokut, atau juga programnya itu masih banyak kesalahan, atau ada kata-kata Mezi yang masih kurang paham, atau masih belibet, atau susah untuk dimengerti, Mezi minta maaf, mohon maaf pada teman-teman, kakak-kakak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mezi akhiri video Amsol nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.